kunjungan Bang Egy Sujana dan Bang Damai Harilubis beberapa waktu yang lalu di kediaman Jokowi di Solo menjadi sebuah polemik yang kontroversi di masyarakat Indonesia. Jadi Bang Egy Sujana ini dulu ngotot untuk memenjarakan Jokowi karena menduga ijazah Jokowi adalah palsu. Sehingga bersama Roy Suryo, Rismon Syanipar, kemudian Dr. Tifa, dan kawan-kawan, mereka menjadi satu kubu, satu kelompok, satu komunitas berjuang untuk mengungkap ijazah palsu Jokowi. Namun, kehadiran Bang Egy Sujana dan Bang Damai Harilubis beberapa waktu yang lalu menjadi sebuah hal yang kontroversial di masyarakat karena masyarakat menilai Bang Egy Sujana dan Bang Damai Harilubis mendapat suntikan dana sehingga menyampaikan permohonan maaf kepada saudara Jokowi, sehingga seketika itu pula Bang Egy Sujana mendapatkan SP3 dari kepolisian. Saya ingin tahu seperti apa yang sebenarnya, apa yang dilakukan saudara Egy Sujana atau Bang Egy Sujana, tujuannya apa, misinya apa, menemui Jokowi. Saya akan mencoba menelpon beliau supaya publik tidak bertanya apa yang sebenarnya terjadi dengan Bang Egy Sujana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bang sehat? Alhamdulillah, lagi proses lah pemulihan. Masya Allah. Ini di Malaysia, Bang? Iya. Jadi saya banyak yang bertanya, hanya saya belum bisa menjelaskan, makanya saya masih diam. Makanya saya telepon Abang Apa yang mereka tanyakan? terkait kunjungan Abang ke Solo, ke Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu. Misinya Abang apa di sana? Artinya Abang di sana silaturahmi biasa atau Abang minta maaf? Katanya isu-isunya juga Abang mendapat suntikan dana, katanya. Saya juga belum bisa menjelaskan kepada mereka semua. Terima kasih. Apa ininya? Iya. Prospeknya itu jangan ngomong di media kemudian fitnah lagi orang, itu kan tidak islami. Karena nah itu dipastikan oleh Allah lebih kejam dari pembunuhan, itu Quran. Saya sudah klarifikasi hari Jumat pekan lalu, langsung diliput di iNews dan berbagai media lainnya. Klarifikasi saya satu yang utama, saya dan Pak Jokowi ada inspirasi. Saya baca Quran surat Toha ayatnya 41 sampai 46. Perintahnya di situ, Allah perintah kepada Nabi Musa, datangi Fir'aun dengan kalimat lemah lembut. Kalau saya tidak, coba dia lihat perhatikan itu Quran. Inspirasinya satu itu. Kedua hadis, Qulil haq walau kana murran. Sampaikan kebenaran itu walaupun pahit, dihadapan penguasa zolim. Berarti penguasa zolim yang dimaksud waktu itu Jokowi? Ya iyalah. Ya. Memang saya datangin siapa? Iya. Saya kan tidak datangin surat, saya datangin Iya. terang-terang. Nah, yang ketiga, dalam perspektif hukum itu harus selesai. Tidak boleh hukum itu mengambang. You benar atau salah. Putusan pengadilan 3 kali memproses ke pengadilan mengenai Jokowi suruh dan lain-lain. Saya tahu sejak tahun 2022. Saya udah lama bertanya, nggak dijawab juga. Nah, peradilan kamu kalau existing Jokowi masih presiden. Lalu di tengah jalan situasi belum selesai, pengadilan itu Jakarta, Gus Nur sama Bambang Tri ditangkap. Perpindahan peristiwa hukum perdata ke pidana. Kalau waktu perdata betul, saya harus buktikan. Bambang Tri saya harus buktikan.
jangan di rumah Pak Ruslan. SMA nggak ada bicara yang S1. Kemudian dengan peristiwanya pindah menjadi pidana kan alat beban pembuktian, alat bukti kan ada pada polisi dan jaksa. Dengan saya adilnya di Pengadilan Negeri Solo, Surakarta, 6 bulan kurang lebih sidang tiap minggu, sehingga saya Kemis saya datang ke sana ongkos sendiri dan lain-lainnya. Nah, ada biaya malah Bambang Saudara Menawar saya kasih. Saya hargai betul Pak Ruslan ketimbang yang lain tuh, menurut saya tidak Islami lah. Kok tahu saudara sangka baik kok bikin fitnah, termasuk Muslim sendiri videonya kayak begitu. Ya Allah, saya nanti kita konfirmasi kayak begini nih, kalau bisa ya saya saran nih dengan Pak Ruslan, kumpulkanlah sok-sok aktivis yang jago-jago itu, kumpul, saya datang. Pak Ruslan lakukan ini benar sekali, tidak menjustifikasi, nanya dulu, kemudian nanti sudah mau simpulkan saya benar atau enggak, silakan. Yang dipertanyakan publik itu misinya Abang pada saat ke Solo kemarin itu, Abang udah jelaskan tadi, apa yang didapatkan pada saat itu Bang? Kesimpulannya di kediaman Jokowi dari 3 poin itu. Kalau kesimpulannya, gampang simpulkannya, tapi janji ya, kumpulin teman-teman, saya harus klarifikasi. Dan si Gus Nur dan lain-lain yang nuduh saya terima uang ke apa, harus bertanggung jawab. Nah itu beredar luas itu Bang, Abang terima uang 100 miliar itu beredar luas. Nah saya juga belum bisa menjawab. Mas Ruslan gunakan otaknya, nggak mungkin lah. 100 miliar itu banyak loh. Iya, 1 iya. miliar itu 1.000 juta. 1 miliar itu kalau ditaruh di tas itu satu ransel tinggi besar loh, 1.000 juta. Kedua, 100 miliar ini harus bawa 100 tas ya. Bagaimana caranya bawa 100 tas? Oh bisa masukin kontainer. Fotonya mana? Ayo saya tanya. Fotonya mana? Ketiga, bisa transfer. Bukti transfernya mana? Ada PPAT kan? Kenapa Jokowi tidak OTT? Jadi ditangkap uangnya orang. Jangan terus katanya siapa? Saya tracking begitu. Oke. Biar nanti publik yang bisa menilai itu Bang. Bukan publik yang sendiri, kita juga udah bisa. Betul. Maksudnya kan publik ini kan kita nggak bisa bersama-sama kan, artinya. Makanya supaya publik tahu, kumpulkan oleh Pak Ruslan. Saya datang, kan kalian dokumen Ya. dulu aja. Alat buktinya apa? Artinya dasar SP3-nya Abang tadi setelah Abang memberikan penjelasan kepada Jokowi sehingga dianggap masuk akal. Dia perintah, saya perintah ke Jokowi. Oh. Panggil Kapolri, keluarkan SP3 saya dan cekal saya dicabut. Nah kemudian juga dikaitkan dengan setelah itu kan Abang dapat SP3. Nah, menariknya bos, ini menarik kalau saya, kalau lain kalian nilai lain sehingga itu menariknya apa? Saya nanya sama Pak Ruslan hari ini, Pak Ruslan kan jagoan, badannya besar, TNI, berani datang ke sini. Ya. Bilang dia Firaun, jangan sombong ya Pak Deddy. Siapa tuh yang jagoan-jagoan? Mana ada, Takut juga nggak berani, semua nggak berani. Apalagi Prabowo takut. Saya berani, demi Allah saya lakukan. Abang sampaikan Jokowi Firaun. Begitu, saya lihat. Tapi setelah saya tracking, saya dialog sama dia baik. Saya bilang baik juga salah. Kenapa baik? Saya diterima dengan baik, dia nggak marah, saya nasihati. Bahkan nasihat saya ini, Mas Jokowi tahu diri lah, baik. Mas Jokowi sudah bukan presiden, jangan cewek-cewek lagi. Yang kedua, Mas Jokowi tahu pas bentar lagi meninggal. Saya udah sakit, meninggal tidak sampai dulu saya tahu. Tapi kalau saya meninggal biasa saja. Tapi kalau Pak Jokowi meninggal, anak bapak sekarang wapres existing, anak ketua partai, ibu semua hancur Pak, diserbu. Kalau saya enggak Pak, saya nggak ngomong itu depan dia. Jadi kan mas, karena itulah saya minta tidak ada publikasi, tidak ada minta maaf. Itu syaratnya diajak ketemu. Apa nggak mau saya minta ketemu? Oh, saya diundang kok. Yang kedua, Mas,
Yang fasilitasi siapa? Ada namanya Sidang Hijau yang pernah di Demokrat sama si Rahmat yang Rajo itu relawan Jokowi. Oh. Dia datang ke rumah minta dengan saya dokter ngerti sih. Maka saya bilang sekali lagi Mas Jokowi, saya kesini Mas Jokowi jangan salah duga, mungkin Mas Jokowi dibisikin yang keliru soal Mas Jokowi minta maaf karena itu apa saya tidak. Garis bawahi Pak, saya kesini mau protes. Kenapa saya akan di tersangka? Kedua, kenapa saya pelapor duluan tanggal 9 Desember 2024, terus sekarang dilapor balik tanggal 30 April 2025 oleh Bapak. Saya belum di sini, belum di BAP, tersangka. Nggak boleh Pak, ini melawan perkap nomor 10 tahun 2019. Saya punya legal opinion ahli dari Profesor Syakir dari Guru Besar UII Jogja. Ada legal opinion saya kata. Jadi saya tidak RJ, orang salah. RJD itu restorasi justice. Tidak mungkin bisa terjadi kalau salah satu pihak tidak setuju. Nah, kenapa saya langsung? Karena waktu dia Jokowi saya pojokkan banyak pertanyaan, bahkan Jokowi saya ingatkan Anda telah bersumpah demi Allah pakai Al-Quran 2 kali waktu presiden dalam pasal dan UUD 45. Baca dong UUD 45. Demi Allah sebagai presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Itu janji Babel. Kenapa Bapak? Kenapa? Sejak ini Mas, yang saya agak kaget. Lalu saya harus bagaimana? Itu presiden loh ngomong, atau mantan presiden. Kepada saya yang tersangka, kepada saya yang rakyat kutuk kupret. Ya, saya langsung jawab dong, saya manfaatkan pertanyaan dia itu. Saya harus bagaimana? Bapak perintah Kapolri kepada Kapolda Jaya, Kapolda Jaya bebaskan dari cekal itu, cabut dan SP3 kan SP3 artinya dihentikan perkara bukan perkara Roy dan lain-lain kan. Ini ada 8 tersangka, ini masing-masing urus diri sendiri. Berarti rangkaiannya Abang dapat SP3 dengan penjelasan Abang kepada Jokowi seperti tadi? Iya, baru setelah itu begini Pak, jawabannya lagi nih. Dia langsung panggil ajudan, kan ada ajudan tuh, waktu itu saya usir Bos, kok nggak mau dulu ya, keluar. Ini Pak Jokowi Bos, kalau lo nggak setuju keluar, ditangkap juga lebih seksi di rumah Jokowi. Diam dan disuruh keluar ajudan. Nah, sudah sepi, nggak ada. Yang ada cuma saya, DHL, Bu Heni, sama dia 2 termul dari si Darmijal sama si Rahmat. 6 orang. Oh, Darmijal itu termul? Termul Rejo tuh relawan Jokowi. Oh, termul asli itu ya? Termul asli. Tapi dia teman saya 35 tahun sebelum ini. Artinya dasar SP3-nya Abang tadi setelah Abang memberikan penjelasan kepada Jokowi sehingga dianggap masuk akal? Dia perintah, saya perintah ke Jokowi. Oh. Panggil Kapolri, keluarkan SP3 saya dan cekal saya cabut. Kenapa Bang nggak sekalian minta SP3-nya Bang Roy CS? Dia nggak minta. RJ itu harus diajukan. Jangankan RJ, Roy tidak minta gelar perkara. Yang minta gelar perkara itu Egy yang minta gelar perkara lewat pengacara saya. Dia belagu, saya tahu, saya merasa hebat. Boleh salah tapi tidak boleh bohong. Apa yang dia bohong? Sebelum saya jadi tersangka, sebelum dia dengan opini dia minta bikin surat kuasa kepada saya dan DHL, minta dibantu. Respon juga disusite, gue yang bayar disusite, gue minta lu bayar dong, iuran mahal kan 5 juta. Nggak ada Bang, udah saya bayar. Ada bukti tanda tangannya ada sih, tapi kan dia bilang nggak gabung sama ETPWA. Nanti itu bisa muncul dari mana Pak Ruslan? Emangnya dia hebat? Dia saya bawa waktu mau ke Solo itu yang pertama bulan April. Dilalahnya saya ditanyakan sama jenderal, boleh konfirmasi Jenderal Wawan. Kalau kamu saya paksa harus tahan.
nggak apa-apa. Baik, saya nggak berangkat. Jangan tahan teman-teman saya. Bang Egi? Jadi dengan keluarnya SP3 berarti Abang sudah tidak berpikir lagi tentang ijazah Jokowi itu asli apa palsu gitu. Tidak meyakini lagi bahwa ijazah Jokowi itu palsu gitu. Salah juga. Itu makanya perlu saya tanyakan biar Ya salah. Saya terangkan. Saya terangkan ya. Kan tadi yang perintah Jokowi kepada polisi. Sekarang kan bahkan dia bilang ini jangan lewat seminggu ya. Lebih cepat lebih baik. Nah itulah sekarang nggak usah nunggu aja nanti dia bener nggak. Kalau nggak bener baru sikat lagi gitu. Dia benar bukan. Saya dicekal di tabur. SP3 keluar. SP3 itu surat penghentian loh. Jadi perkaranya khusus buat saya saja, nggak ada urusan sama Roy dan lain-lain. Egy saja kami saya mengajukan sama DHL. Roy belum pernah sekalipun masuk ke pengadilan. Dia makanya masih ragu 99, artinya masih ragu, masih kurang. Saya 100% langsung Jokowi. Itu. Abang masih meyakini bahwa ijazahnya Jokowi palsu? Palsu, jelas. Sahabatnya Abang ini berharap kehadiran Abang di Solo bukan sebuah pengkhianatan. Yang lebih paham tentang itu Abang berkhianat atau tidak Abang sendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Abang dulu berapi-api untuk mengusut tentang Jokowi, sekarang Sampai sekarang bilang dulu Mas, dulu berhasil lu berapi-api. Sampai sekarang ya. Semoga publik tahu dan bisa menganalisa dan bisa menyimpulkan. Yang terpenting yang bisa saya tangkap bahwa Abang masih mendukung perjuangannya Roy Suryo CS untuk mengungkap ijazah palsu. Itu yang intinya itu. Silakan. Oke. Saya akan halangi apalagi jadi bantu Jokowi. Tidak mungkin lah Mas. Bilang sama Gus Dur, saya siap membahala gitu. Siap.